Jakarta, pada kesempatan kali ini Ihsan jurnalis Opini News TV sangat peduli pada alam, dengan menayangkan wawancara khusus bersama praktisi lingkungan dan pertanian. Bapak Tony Saritua Purba adalah alumni IPB yang aktif menulis opini dan pandangannya mengenai pengembangan perkebunan dengan cara tumpangan sari padi gogo. Mengulas tentang solusi bagaimana cara meminimalkan bencana alam ke depannya. Terkait mengenai dengan adanya kejadian musibah bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Pulau Sumatera terutama di wilayah daerah istimewa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang banyak sekali menelan korban, sehingga menjadi perhatian publik di seluruh Indonesia. Untuk itu marilah kita saksikan wawancara khusus berikut ini. Selamat siang Pak Tony. Ya, siang. Apa kabar nih Pak? Baik. Pak, perkenalkan Pak, saya Ihsan dari Opini News TV. Izin Pak, wawancara sebentar Pak ya. Mohon maaf Pak, ada di bandara ini dalam rangka apa ya Pak? Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ya, saya baru landing. Ya. Saya baru berkunjung dari beberapa lahan. Kita melihat kondisi lahan kita saat ini. Ya, saya juga sebagai praktisi lingkungan dan praktisi pertanian. Pak, menurut Pak Tony sebagai praktisi lingkungan dan pertanian, mungkin kan sebelumnya Bapak sudah mengetahui mengenai adanya kejadian musibah bencana alam yang baru-baru ini yang terjadi di Pulau Sumatera, terutama di wilayah daerah istimewa Aceh, terus juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Banyak sekali memakan korban. Bagaimana pandangan Bapak sebagai praktisi melihat ini Pak? Saya sebagai warga negara yang mengucapkan duka yang mendalam, ya, begitu banyak korban jiwa akibat banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya melihat begini, Mas Ihsan. Kalau kita lihat kondisi saat ini, kita nggak perlu mencari siapa yang salah, tapi kita harus bagaimana jiwa gotong royong ini kita bisa selamatkan. Kalau bisa kita bayangkan, mereka kelaparan, mereka juga butuh air bersih, ya, termasuk butuh selimut. Inilah tanggung jawab pemerintah, baik daerah dan pusat, bersama kita semuanya, sehingga tidak perlu saling menyalahkan, harus bergotong royong untuk menyelamatkan keluarga kita semua, saudara kita semua. Itu Bang Ustaz. Pak, ini kan yang seperti Bapak sampaikan itu saya menyalahkan apa ya adanya musibah ini antara lain dilakukan oleh pejabat sebagai kebijakan Pak. Sering terjadinya saling menyalahkan itu apa sih Pak? Kira-kira bagaimana gitu Pak supaya tidak terjadi seperti itu? Ya, inilah kita harus sampaikan himbauan, ya, gagasan ide kepada Presiden Prabowo termasuk Menteri Kehutanan. Kita harus mencari way out, solusi, ya, bagaimana lingkungan ini harus kita selamatkan. Coba misalnya kita lihat, pasti banyak pengusaha yang baik, ya, terutama pengusaha yang mau menanam pohon. Ini way outnya adalah menanam pohon. Coba dicek dulu kira-kira siapa yang mau menanam pohon. Ya, pihak swasta tentunya, ya. Kalau pihak pemerintah keterbatasan, sudah berikan izinnya biar bekerja, segera menanam pohon. Tapi yang penting bukan hanya pohon yang kita selamatkan, lingkungan bukan, ada ekonominya. Sehingga di samping menanam pohon perlu tumpang sari pangan, sehingga terjadi ekonomi rakyat dan juga ekonomi yang hijau, yang menuju cita-cita kita. Indonesia ini kan akan meraih 100 tahun Indonesia emas 2045, berarti kita harus amankan dulu lingkungan kita, ekonomi kerakyatan, termasuk juga bagaimana ekonomi kita ini hijau. Pohon dan pangan itu kan harus disandingkan nanti, sehingga yang paling utama adalah bagaimana kebijakan pemerintah ini untuk menanam pohon. Itu Bang Ihsan. Terakhir mungkin harapannya ke depannya seperti apa Pak dengan kejadian ini jangan sampai terulang lagi? Ya, ini yang terjadi terus-menerus ya. Kita selalu mencari kambing hitam, padahal tidak perlu. Dengan budaya gotong royong kita ini, semua ikut membantu dan jangan dilupakan, alam harus lestari. Termasuk juga kita butuh emisi karbon, ini kan bermasalah. Karena satu pohon
itu bisa menampung 40 liter air Mas Ihsan. Per 24 jam. Bagaimana hebatnya air itu bisa ditahan sama pohon. Tapi kalau pohon nggak ada, kemana tuh air? Kan sederhana ilmunya. Demikian, saya pikir ini gagasan baik yang perlu didengar sama pemerintah lah. Saya sebagai warga negara ingin berkontribusi dalam hal gagasan. Ya, saya pikir itu dulu Mas Ihsan. Saya mau berangkat dulu. Ya, saya udah mau ketinggalan pesawat. Sampai ketemu. Sukses Pak. Ya, makasih. Sama-sama Pak.